Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhua TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita Global Superpower Awakening di Xiao Divine Thunder at the Beginning. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Peserta lain pun menyebut ini sangat cepat dan segera mereka membentuk formasi serta tidak berpencar. Itu malah lebih mudah dikalahkan. Mereka harus bersatu dan seketika mereka berkumpul. Su Jingming yang melihat hal ini menyebut ini baru seru dan seketika masuk ke tengah-tengah formasi mereka dan menghancurkan formasi mereka. Su Jingming pun mengomentari mereka dari sudut serangan yang salah, gerakan mereka yang terlalu lambat serta kekuatan mereka terlalu lemah. Hingga Su Jingming melumpuhkan semua orang. Su Jingming yang berdiri di tengah-tengah sendirian pun menyebut bahwa mereka semua sangat lemah. Di samping itu, orang-orang menilai ini sangat menyialkan. Su Jingming sudah bikin mereka babak belur begini. Malah ditambah dengan kata-kata lemah. Ini namanya membunuh dan menjatuhkan mental mereka. Mereka pun bertanya-tanya mengapa mereka harus satu grup dengan Su Jingming. Lalu Eva mengumumkan bahwa ronde kedua di tahap pertama kompetisi sudah berakhir. Su Jingming lolos ke tahap berikutnya dengan mengalahkan 102 orang. Selain itu, 4 orang selain Su Jingming juga lolos di babak ini. Dekan Sun pun mengoreksi hal ini serta mengatakan bahwa selain Su Jingming, yang lain akan dimasukkan sebagai peserta di ronde 11 dan harus bertanding ulang untuk memilih 4 orang. Di samping itu, para penonton pun menyebut bahwa mereka kalah telak. Ini dominasi yang absolut. Kompetisi mahasiswa baru yang cuma meloloskan 1 orang, dirinya baru pertama kali melihatnya. Lihat saja nanti guild-guild itu akan berebut untuk mendapatkan Su Jingming. Lalu dekan lain menyebut bahwa kompetisi mahasiswa baru sudah ada sejak lebih dari 40 tahun yang lalu. Dekan lain pun membenarkan hal itu. Rekor tertinggi juga dibuat oleh rank S, yaitu dengan mengalahkan 87 orang. Longke pun mengatakan bahwa itu tidak salah. Butuh 7 menit untuk mengalahkan 87 orang itu. Dekan lain pun menyebut jika demikian, dirinya rasa rekor baru Su Jingming ini tidak akan ada yang bisa mengalahkannya. Longke pun mengatakan bahwa dirinya tidak tahu bagaimana Yang Zentian melatihnya. Tapi teknik tombak Su Jingming sudah berada di tingkat master. Mendengar hal ini, Dekan Sun pun agak kaget. Dalam pikiran Dekan Sun, sepertinya Su Jingming sangat berbakat di bidang senjata. Tadinya mau berusaha keras mengajaknya masuk ke Akademi Elemen, tapi sekarang sepertinya tidak perlu. Dengan adanya Su Jingming, dirinya tidak perlu khawatir dengan studi tur mahasiswa baru gabungan dari 3 akademi untuk tahun ini. Lalu saat Su Jingming turun dari arena, Dong Xia segera mengucapkan selamat kepada Su Jingming. Liu Wentao mengatakan bahwa Su Jingming tidak lihat muka Li Chengji tadi. Setelah si Liao kalah, Li Chengji langsung pucat. Dirinya rasa Li Chengji bisa meniru seni merubah wajah ala operasi cuan. Dalam pikiran Su Jingming, ternyata Li Chengji cuma macan kertas yang suka menindas yang lemah tapi takut sama yang kuat. Tapi tingkahnya barusan terlalu sombong. Dirinya tidak bisa terima. Nanti di tahap kedua dirinya akan menantangnya. Lagi pula dirinya punya 3 kesempatan. Lalu Su Jingming mengatakan bahwa setelah ini gilirannya melihat mereka bereaksi. Lalu Su Jingming mengatakan bahwa setelah ini gilirannya melihat mereka beraksi. Liu Wentao pun meminta Su Jingming untuk tenang. Lolos ke 50 besar itu bukanlah hal yang sulit. Qi Yuyun pun mengatakan bahwa dirinya sudah mulai tidak sabar.
Dalam pikiran Qi Yuyun, nanti Su Jingming melihat dirinya memang tidak bisa mengalahkan Su Jingming. Tapi selain Su Jingming, dirinya lah yang terkuat di antara para mahasiswa baru tahun ini. Lalu saat ronde ketiga, Eva mengumumkan bahwa peringkat 4 di ronde ini adalah Liu Wentao yang mengalahkan 9 orang. Lalu ronde ke-6, peringkat ketiga di ronde ini, Qi Dongxia mengalahkan 12 orang. Dan ronde ke-8, kini akhirnya giliran Qi Yuyun. Lalu orang-orang yang memandang Qi Yuyun mengetahui bahwa Qi Yuyun adalah juara provinsi Sichuan. Tubuh dan wajahnya sangat menawan. Dia pakai halberd Fang Tian Huazi sebagai senjata. Itu hal yang tidak biasa. Dengan ini, mereka pun mengumumkan secara sepihak bahwa Qi Yuyun adalah dewi baru di kampus mereka. Dan kini, pertandingan pun dimulai. Dengan cepat, Qi Yuyun menggunakan teknik Dawn Radiance dan maju menyerang. Peserta lain pun tidak menyangka Qi Yuyun juga sudah level 2. Namun untungnya Qi Yuyun cuma level 2 peringkat bawah. Tidak segila Su Jingming. Namun sebagian orang bertanya apa bedanya. Mereka juga tidak akan bisa menang. Di samping itu, Wu Yuan mengatakan kepada anggotanya untuk menjadikan Qi Yuyun target rekrutmen kedua. Sedangkan Li Chengji sementara dia menjadi target rekrutmen ketiga. Anggotanya pun mengerti. Hingga kini, Qi Yuyun menari di arena dengan teknik bertombaknya untuk mengalahkan lawan-lawannya. Hingga Qi Yuyun kini melepaskan halberd teknik Radiance dan flare Gravity Slash. Orang-orang yang merasakan serangan Qi Yuyun pun menyebut ini sangat berat hingga Eva mengatakan bahwa peringkat 1 di ronde ini adalah Qi Yuyun yang mengalahkan 45 orang. Dan segera kini Qi Yuyun keluar dari arena dan kembali. Qi Yuyun pun bertanya kepada Su Jingming mengenai aksinya apakah tidak buruk. Su Jingming pun mengatakan bahwa itu sangat keren. Battle skill tipe magic dan tipe petarung jarak dekat Qi Yuyun kombinasikan dengan baik. Dirinya menantikan aksi Qi Yuyun di tahap kedua. Lalu 2 jam kemudian dekan pun mengatakan bahwa kompetisi mahasiswa baru tahap kedua adalah tantangan bebas. Setiap orang punya 3 kesempatan bisa menantang siapa saja untuk merebut peringkat yang lebih tinggi. Yang di luar 50 besar tidak boleh menantang 50 besar. Lalu dalam pikiran Li Chengji, dirinya akan melupakan Su Jingming. Dan sekarang apakah dirinya perlu menantang Qi Yuyun yang ada di posisi kedua? Namun di saat itu, seseorang mengatakan kepada Eva bahwa dirinya menantang Li Chengji di peringkat ketiga. Li Chengji pun sangat kaget mendengar hal ini, apalagi yang menantangnya adalah Su Jingming. Li Chengji pun dengan nada kesalnya bertanya Su Jingming peringkat 1, mengapa Su Jingming menantang dirinya yang ada di peringkat ketiga. Su Jingming pun mengatakan bahwa tidak ada aturan, hanya peringkat rendah yang bisa menantang peringkat atas. Selain itu, Li Chengji tidak berpikir kalau dirinya ini bisa Li Chengji provokasi seenaknya. Lalu salah seorang dari peserta pun bertanya ada apakah ini, apakah mereka punya masalah. Rekannya pun bertanya apakah temannya tidak tahu. Tadi Li Chengji sudah menantang Su Jingming. Temannya pun tidak menyangka Li Chengji sangat sombong, wajar saja Su Jingming yang menantangnya. Lalu Dekan Sun mengatakan bahwa Eva sudah menyiapkan arena nomor 74. Untuk pertarungan ini, kedua peserta dimohon segera naik ke arena. Li Chengji pun menyebut ini bagus, jika demikian dirinya mau lihat seberapa hebat Su Jingming, yang dikatakan memiliki ability rank S. Lalu saat di arena, Eva pun meminta peserta untuk bersiap dan saat hitung mundur dari 3 telah selesai, pertandingan pun dimulai. Dengan cepat, Li Chengji menggunakan ability rank A, yaitu Enhancement tipe Beast, Blood Fury Lion King. Dengan ini Su Jingming akan merasakan akibatnya. Karena Su Jingming yang memaksa dirinya. Su Jingming pun menanggapi ini dan mengatakan bahwa bukan dirinya yang memaksa Li Chengji, tapi karena Li Chengji yang terlalu sombong. Su Jingming pun kini menggunakan Lightning Flash dan bergerak cepat ke belakang Li Chengji. Li Chengji yang melihat Su Jingming mendekat menyebut bahwa ability tipe petir berani menantang dirinya dengan adu kekuatan fisik. Su Jingming benar-benar cari mati dan seketika Li Chengji melepaskan teknik Fury Lion Slash. Su Jingming pun menanggapi serangan ini dan menahannya dengan tombaknya hingga membuat Li Chengji terpukul mundur karenanya. Li Chengji pun nampak kaget dan menilai bahwa kekuatan Su Jingming ternyata lebih hebat dari yang dirinya kira. Lalu kini Su Jingming mengaktifkan ability Farfel Sky Divine Thunder dan menyerang Li Chengji dengan elemen petirnya hingga membuat Li Chengji berteriak karena sakitnya.
Lalu orang-orang pun mengatakan bahwa Li Chengji itu pengguna ability tipe enhancement level 2. Dia saja tidak tahan, itu pasti sangat menyakitkan. Su Jingming lebih mengerikan, dia mengendalikan kekuatan petir untuk menyiksa Li Chengji. Jadi Eva belum bisa menyatakan Li Chengji kalah. Mereka pun akan mengingat ini, jangan pernah cari masalah dengan Su Jingming. Lalu Eva pun kini mengumumkan bahwa pertandingan kali ini dimenangkan oleh Su Jingming. Dalam pikiran Su Jingming menyayangkan hal ini, dirinya masih mau menyiksanya sebentar lagi. Tapi rasa sakit selama 10 detik lebih juga sudah cukup untuk Li Chengji ingat seumur hidupnya. Dirinya harap dia bisa mendapatkan pelajaran berharga dan merubah sifatnya. Jika tidak, cepat atau lambat pasti akan membawa kerugian besar baginya. Sedangkan Li Chengji pun sangat bersyukur dirinya masih hidup, barusan dirinya berpikir akan mati. Li Chengji yang menatap Su Jingming pun merasa lega, akhirnya Su Jingming pergi. Namun di saat itu Qi Yuyun maju dan mengatakan bahwa dirinya ingin menantang Li Chengji si peringkat ketiga. Dan ini membuat Li Chengji sangat kaget. Dan pada akhirnya pertandingan tidak berlangsung lama dan hasilnya Qi Yuyun menang telak dari Li Chengji. Qi Yuyun pun sempat mengejek Li Chengji dan mengucapkan terima kasih karena sudah mengalah. Hingga pada akhirnya Li Chengji ditandu keluar arena. Kembali Qi Yuyun bertanya kepada Su Jingming apakah Su Jingming melihat bagaimana dirinya menghajarnya. Su Jingming pun menyebut Qi Yuyun memang hebat. Lalu peserta lainnya melihat kedekatan Su Jingming dan Qi Yuyun merasa aneh dan yakin pasti ada sesuatu yang disembunyikan antara mereka berdua. Jangan bilang Dewi di angkatan mereka sudah dicuri oleh Su Jingming. Mereka pun menyebut Su Jingming jajingan menyerang terlalu cepat, kompetisi bahkan belum dimulai. Namun tiba-tiba temannya menutup mulutnya dan meminta dia untuk memelankan suaranya. Apakah dia mau dihajar seperti Li Chengji oleh pasangan itu? Lalu 4 jam kemudian The Kansun mengumumkan bahwa waktunya sudah habis. Kompetisi mahasiswa baru resmi berakhir. Sekarang hasil akan diumumkan. Peringkat pertama ada Su Jingming, kedua Song Qiyuyun, ketiga Li Chengji. Dan terlihat dari papan skor, Qi Dongxia berada di peringkat 26 dan Liu Wentao ada di peringkat 39. Dan mereka masuk 50 besar. Lalu The Kansun mempersilahkan mereka untuk masuk ke situs resmi universitas dan isi form pendaftaran akademi. Lalu Qi Yuyun segera bertanya kepada Su Jingming. Su Jingming masuk kelas yang mana? Su Jingming mengatakan bahwa dirinya di kelas 2 tahun pertama Akademi Senjata. Su Jingming pun bertanya balik dengan pertanyaan yang sama. Qi Yuyun mengatakan bahwa dirinya berada di kelas 3 tahun pertama Akademi Elemen. Dongxia yang memperhatikan hal ini berbisik kepada Liu Wentao bahwa Qi Yuyun sudah berani memanggil Su Jingming dengan namanya langsung. Liu Wentao menyebut bahwa hari ini panggil Jingming dan besok panggil sayang. Kemudian The Kansun mengatakan bahwa pembagian akademi sudah selesai. Upacara pembukaan dan kompetisi mahasiswa baru ini sudah resmi berakhir. Selain itu, mahasiswa yang menunjukkan performa bagus di kompetisi ini, malam ini akan menerima pesan khusus dari guru yang ingin merekrut murid. Untuk itu, The Kansun meminta mereka memperhatikan ini. Lalu, dekan lain pun mengatakan bahwa mahasiswa baru angkatan ini jauh lebih hebat daripada yang sebelumnya. Longke pun membenarkan hal itu, terutama Su Jingming yang peringkat 1. Mungkin 1 atau 2 tahun lagi dia bisa mendominasi di kampus ini. Dekan lain pun mengatakan bahwa semua guild dirinya rasa akan saling berebut untuk merekrutnya. Lalu Su Jingming pun lega, akhirnya sudah selesai dan bertanya bagaimana kalau mereka pergi makan di luar. Qi Yuyun pun segera menanggapi ini dan mengiyakan hal ini serta bertanya, bagaimana kalau Su Jingming si peringkat 1 yang mentraktir? Bentar lagi Su Jingming akan jadi orang kaya yang punya cincin ruang 10 meter kubik. Su Jingming pun mengiyakan hal ini dan mempersilahkan mereka pesan apa yang mereka mau. Liu Wentao pun sangat bersemangat mendengarnya dan menyebut Su Jingming sangat keren. Lalu di saat itu Wu Yuan, ketua Guild Meteor, telah menunggu Su Jingming dan menyapanya. Su Jingming pun seketika bertanya siapa Wu Yuan. Wu Yuan mengenalkan dirinya sebagai ketua Guild Meteor. Dirinya ingin mengundang Su Jingming bergabung dengan guild mereka. Karena Su Jingming satu-satunya rank S di angkatan baru. Guild Meteor akan memberikan tawaran terbaik. Hanya dengan bergabung, Su Jingming bisa dapat posisi wakil ketua. Menerima 100 poin per semester dan 1 paket sumber daya rank B.
Orang-orang yang mendengar tawaran ini sangat kaget dan menyebut Su Jingming sangat enak. Mereka yang mau masuk guild harus bayar iuran dan jadi kuli. Perbedaannya terlalu jauh. Apalagi Guild Meteor itu salah satu dari guild terbaik di kampus mereka. Cuma dengan riwayat wakil ketua, setelah lulus dijamin bisa masuk guild elite. Namun di saat itu tiba-tiba seseorang datang dan bertanya soal wakil ketua ini dan menyebut Wu Yuan serta Guild Meteor terlalu pelit. Dan ternyata itu adalah Wei He dari Guild Access. Wei He pun mengajak Su Jingming untuk bergabung dengan Guild Access. Su Jingming akan langsung diangkat jadi calon ketua. Setelah dirinya lulus, Su Jingming akan jadi ketua dan keuntungan lain tetap sama. Kembali orang-orang sangat kaget mendengar hal ini karena ditawari jadi calon ketua. Tawaran ini sangat totalitas banget. Lalu Wu Yuan sendiri menilai bahwa guild ini cuma guild cabang tingkat universitas, jadi mereka harus patuh dengan aturan Guild Meteor pusat. Ketua harus ditunjuk oleh pusat. Syarat itu memang tidak bisa dirinya penuhi. Mendengar tawaran ini, Su Jingming pun mengatakan bahwa dirinya butuh waktu untuk berpikir. Dirinya akan memberi mereka jawaban beberapa hari lagi. Dalam pikiran Su Jingming, di kehidupan sebelumnya, dirinya pernah ikut organisasi mahasiswa saat kuliah. Bahkan sempat jadi ketua. Hasilnya, urusan organisasi mahasiswa menghabiskan banyak waktunya. Di kehidupan ini, dirinya harus lebih berhati-hati. Lalu Wu Yuan pun mengerti dan ini adalah nomor pribadinya. Kalau sudah dapat keputusan, Su Jingming bisa langsung menghubunginya. Wei He pun juga melakukan hal yang sama. Wu Yuan juga mengatakan jika mereka bertiga ingin bergabung dengan Guild Meteor, mereka pasti akan menerima mereka. Dan Wei He pun juga mengatakan hal yang sama. Dan setelahnya, Su Jingming pun mengajak mereka pergi. Namun Qiu Yun menyebut bahwa kayaknya bakal susah buat pergi sekarang dan nyatanya saat ini, guild lain pun menyerbu Su Jingming dan berebut untuk mengajak Su Jingming masuk ke dalam guild mereka. Hingga pada akhirnya mereka berhasil melarikan diri dari orang-orang itu. Dan di saat yang sama, seseorang datang dan menyapa Su Jingming dengan sebutan junior karena lama tidak bertemu. Dan ternyata itu Chu Xuan. Su Jingming pun segera menyapa Chu Xuan dengan sebutan senior. Qiu Yun seketika bertanya siapakah senior ini. Su Jingming pun mengatakan bahwa dia adalah senior Jiang Chu Xuan yang dirinya kenal waktu lalu di zona alam liar Yuan Sui. Chu Xuan pun menyapa semua orang dan mengatakan bahwa dirinya dari kelas Akademi Elemen kelas ketiga tahun kedua. Sedangkan Liu Wentao kini membatu dengan malu saat bertemu Chu Xuan secara langsung. Dalam pikiran Liu Wentao menyebut Su Jingming sangat keren. Si cantik yang dingin dan misterius ini ternyata bisa tertawa juga. Segera Qiu Yun menyapa seniornya. Chu Xuan yang melihat Qiu Yun menilai bahwa dia cantik sekali. Wajahnya mempesona, tubuhnya seksi dan menggoda. Entah kenapa dirinya jadi ingin sekali memeluknya. Namun Chu Xuan segera membuang pikiran ini, nanti dikira dirinya ini biseksual. Lalu Qiu Yun pun bertanya apakah Chu Xuan ingin ikut pergi makan bersama mereka. Chu Xuan pun mengiyakan ajakan ini. Lalu saat ini di tempat makan mereka pun bersulang merayakan berakhirnya kompetisi mahasiswa baru. Chu Xuan pun kini mengajak Su Jingming untuk bersulang dan Qiu Yun juga tidak ingin kalah untuk hal ini. Liu Wentao pun berbisik kepada Dong Xia bahwa dua cewek ini naksir sama Su Jingming. Mereka harus segera kabur dari persaingan panas ini. Dong Xia pun mengerti dan seketika Liu Wentao mengatakan kepada Su Jingming bahwa dirinya akan menyerahkan Qiu Yun dan Chu Xuan kepadanya. Dirinya dan Dong Xia ada sedikit urusan jadi mereka pamit pergi lebih dulu. Su Jingming pun bertanya-tanya dalam pikirannya mengapa mereka berdua baru saja bentar sudah pergi. Mungkin benar minum alkohol cuma bikin masalah. Chu Xuan pun mengatakan bahwa dirinya sudah tidak kuat lagi dan meminta Su Jingming untuk mengantarnya pulang. Dan Qiu Yun juga mengatakan hal yang sama. Su Jingming pun bertanya apakah mereka yakin. Mereka pun menyebut bahwa mereka sangat yakin. Su Jingming pun mengerti dirinya akan mengantar mereka berdua pulang. Lalu orang-orang yang melihat ini pun menyadari bahwa dia adalah Chu Xuan. Dan menyebut bahwa Su Jingming sangat enak punya dua cewek. Mereka juga ingin seperti itu. Setelahnya Su Jingming pun kini bernapas lega setelah mengantar mereka berdua dan pulang ke asramanya. Saat masuk Su Jingming pun dikagetkan dengan seorang wanita yang tengah duduk dan bertanya siapa dia. Wanita ini pun memperkenalkan dirinya sebagai Suyu, pembimbing kelas Su Jingming. Hadiah kompetisi mahasiswa baru sudah dirinya bawakan.
Su Jingming pun menyapa Suyu dan mengucapkan terima kasih untuk hal ini. Suyu menyebut bahwa berangkasnya bisa dibuka dengan sidik jari Su Jingming. Nanti dirinya kirim link grupnya ke Su Jingming. Suyu mengingatkan Su Jingming untuk bergabung ke grup kelas. Nanti apapun urusan di kampus, Su Jingming bisa langsung hubungi dirinya. Dirinya akan bantu urus. Su Jingming pun mengerti. Lalu Suyu pun pamit pergi lebih dulu karena ada beberapa teman Su Jingming lagi yang harus dirinya beritahu. Lalu Liu Wentao pun bertanya kepada Su Jingming bagaimana mereka tadi, apakah Qiyun dan Chu Xuan berantem. Su Jingming pun bertanya buat apa mereka berdua berantem. Liu Wentao pun bertanya apakah mereka berdua beneran tidak berantem. Liu Wentao pun menyebut Su Jingming sangat hebat, Su Jingming bisa mengatasi mereka berdua. Lalu saat ini Su Jingming men-scan sidik jarinya untuk membuka berangkasnya. Saat terbuka, Su Jingming pun tertawa dalam pikirannya dan dirinya akan mencoba dulu hadiahnya. Untuk episode selanjutnya, tunggu 2 minggu lagi untuk 2 chapter. Sekian dan terima kasih.